Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi pada bentuk aljabar yang meliputi 1. Menghitung perpangkatan dari akar suatu bilangan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang ketiga, perkalian pada bentuk akar. 4. Pembagian bentuk akar. 5. Merasionalkan bentuk akar. Baiklah, kita mulai dengan mempelajari menghitung perpangkatan dari akar suatu bilangan. Untuk memudahkan menentukan nilai akar pangkat dari suatu bilangan, maka dapat terlebih dahulu diubah ke bentuk perpangkatan. Misalnya, akar pangkat B dari P pangkat A dapat diubah menjadi P pangkat A per B, di mana P merupakan bilangan rasional, B tidak boleh sama dengan 0, dan A, B bilangan bulat positif. Sedangkan akar pangkat N dari A, B dapat ditulis akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Untuk memahami bentuk ini, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Dapat ditulis 4 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 3. Masih ingat anak-anak? Jika ada bentuk perpangkatan dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan menjadi 4 pangkat 2 kali 3, 6 per 3. 6 per 3 bisa disederhanakan jadi 2, sehingga menjadi 4 pangkat 2 yang nilainya sama dengan 16. Sampai sini paham? Perhatikan contoh yang kedua. 2 kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dipangkatkan 6 bisa ditulis 2 kali 3 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 6. Sehingga bisa dipangkatkan sendiri-sendiri 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 kali 6. 12 per 3. 12 per 3 bisa disederhanakan menjadi 4, sehingga hasilnya 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 4. Nilai 2 pangkat 6 adalah 64. Nilai 3 pangkat 4 adalah 81. 64 kali 81 hasilnya adalah 5184. Sampai di sini paham? Baiklah, kita lanjutkan dengan menentukan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kita ingat kembali sifat distributif. Jika ada A akar C ditambah B akar C,
bisa disederhanakan menjadi A ditambah B akar C. Sedangkan A akar C dikurangi B akar C dapat ditulis A dikurangi B akar C, di mana A, B, C kesemuanya bilangan real dan C lebih dari 0. Contoh yang pertama, akar 6 ditambah 4 akar 6 dikurangi 3 akar 6. Karena semuanya akar 6, maka bentuk ini bisa disederhanakan dengan menjumlahkan bilangan-bilangannya, atau kalau pada bentuk aljabar disebut dengan koefisien. Jika ditulis akar 6 gitu saja, maka artinya bilangannya 1. Nah, kita tambah dengan 4. Ini dikurangi 3 dikalikan akar 6. Hasil 1 ditambah 4 dikurangi 3 adalah 2 akar 6. Nah, sampai sini paham? Baiklah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Akar 8 ditambah akar 2 ditambah akar 32. Dengan memperhatikan contoh ini, ketiga bilangan bentuk akar ini belum bisa kita sederhanakan. Karena jika kita perhatikan, bilangan akar 8 dan akar 32 masih belum sederhana. Jadi bilangan akar 8 harus kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk perkalian yang di dalamnya memuat bilangan kuadrat, yaitu diubah jadi 4 kali 2. Bilangan 32 kita ubah menjadi 16 kali 2. Karena 4 merupakan bentuk kuadrat, sehingga nilai akar 4 adalah 2. Dan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Sehingga bisa ditulis 2 akar 2 ditambah akar 2 ditambah 4 akar 2. Karena semua sudah akar 2, maka bilangan-bilangan yang di depannya atau koefisiennya bisa dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 4, yang hasilnya sama dengan 7 akar 2. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan dengan perkalian bentuk akar. Kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari, bahwa akar A kali akar B dapat ditulis akar AB dengan AB bilangan real yang positif. Sedangkan A akar B jika dikalikan dengan C akar D, maka dapat ditulis A dikalikan sendiri dengan C akar B dikalikan dengan D. Nah, ketentuannya A, B, C, dan D kesemuanya harus bilangan real. Terus B dan D harus lebih dari 0. Contoh yang pertama, akar 2
kali akar 3. Dapat ditulis akar 2 kali 3. Yang nilai 2 kali 3 adalah betul, akar 6. Karena akar 6 sudah tidak bisa disederhanakan atau merupakan bentuk akar, ya sudah, biarkan aja. Berarti sudah selesai kita menentukan hasil kalinya. Yang kedua, contoh kedua, 3 akar 5 kali 4 akar 9. 3 kita kalikan dengan 4, sedangkan yang bentuk akar kita kalikan dengan bentuk akar, yaitu akar 5 kali 9. 3 kali 4 hasilnya 12. 5 kali 9 tidak kita kalikan dulu, tapi kita cermati. Ternyata 9 merupakan bentuk kuadrat, berarti kuadrat dari 3. Jadi nilai akar 9 adalah 3. Dan tersisa akar 5. Akar 5 merupakan bentuk akar. Ya sudah, biarkan bentuknya akar 5. 12 kali 3 adalah 36. Sehingga hasilnya 36 akar 6. Sampai di sini dipahami bagaimana anak-anak? Sudah paham? Bisa dilanjut? Baiklah. Berikutnya ke pembagian bentuk akar. Akar A dibagi akar B dapat ditulis akar A dibagi B, di mana AB adalah bilangan real dan A serta B harus lebih dari 0. Contohnya, yang pertama, akar 125 dibagi akar 5. Bisa ditulis akar 125 dibagi 5. Yaitu nilainya 25. Nilai akar 25 adalah 5. Oke. Contoh kedua. Akar 120 dibagi akar 5. Bisa ditulis akar 120 dibagi 5. Nilai 120 dibagi 5 adalah 24. 24 merupakan bentuk akar, tapi belum sederhana karena di dalamnya masih memuat perkalian yang ada bilangan kuadratnya, yaitu 4 kali 6. Nilai akar 4 adalah 2, nilai akar 6 adalah akar 6, karena akar 6 merupakan bentuk akar. Nah, sampai di sini bagaimana? Paham? Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir, yaitu merasionalkan bentuk akar. Jika dijumpai pecahan A per akar B, akar B adalah bentuk akar sehingga pecahan A per akar B menunjukkan bilangan irasional. Karena menunjukkan bilangan irasional, maka harus dirasionalkan dulu. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? A per akar B agar bisa menjadi bilangan rasional, maka harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama, yaitu akar B per akar B. Sehingga A kali akar
B adalah A akar B, akar B kali akar B adalah B. Karena penyebutnya sudah menunjukkan bilangan rasional, berarti ini sudah dirasionalkan. Sehingga bentuknya bisa ditulis A per B akar B. Maaf anak-anak, ini akar B ya, bukan akar A. Nah, silahkan diganti sendiri. Oke. Nah, contohnya 5 per akar 3. Agar menjadi bilangan rasional, maka kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sekawan, yang sama dengan penyebut dari pecahannya. Jadi 5 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 5 akar 3 hasilnya 5 akar 3. Akar 3 kalau dikalikan akar 3 hasilnya adalah nilainya adalah akar 9 yang hasilnya sama dengan 3, atau bisa ditulis 5 per 3 akar 3. Contoh yang kedua, 10 per 5 akar 3. Penyebutnya adalah 5 akar 3. Berarti harus dikalikan dengan 5 akar 3 per 5 akar 3. Menjadi 10 kali 5 akar 3 adalah 50 akar 3. 5 kali 5 25. Akar 3 kali akar 3 akar 9 yang nilainya sama dengan 3, sehingga 25 kali 3 adalah 75. 50 dan 75 bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 25. 50 dibagi 25, 2. 75 dibagi 25, 3. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2 per 3 akar 5. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Jika ada pecahan A per akar B ditambah akar C, atau A per akar B dikurangi akar C. Untuk merasionalkan pecahan ini sama dengan yang tadi, berarti kalau A per akar B ditambah akar C harus kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Sehingga A kali akar B dikurangi akar C, sedangkan penyebutnya akar B kali akar B kuadrat, yaitu B, akar C dikalikan akar C adalah akar C kuadrat yang nilainya sama dengan C. Sedangkan A per akar B dikurangi akar C bisa dirasionalkan dengan mengalihkan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Sehingga pembilangnya menjadi A kali akar B ditambah akar C, sedangkan penyebutnya akar B kali akar B adalah akar B kuadrat yang nilainya sama dengan B,
negatif kali positif, negatif, akar C kali akar C, akar C kuadrat yang nilainya sama dengan C. Untuk lebih pahamnya, maka kita perhatikan contoh berikut. Pecahan 5 per akar 3 ditambah akar 7 bisa dirasionalkan dengan mengalihkan akar 3 dikurangi akar 7 per akar 3 dikurangi akar 7. Sehingga pembilangnya bisa ditulis 5 kali akar 3 dikurangi akar 7, sedangkan penyebutnya akar 3 kali akar 3, akar 9, nilainya sama dengan 3. Akar 7 kali akar 7, akar 49, nilainya sama dengan 7. Sehingga sekarang kita kalikan satu-satu. 5 kali akar 3, 5 akar 3, 5 dikalikan akar 7, 5 akar 7, 3 dikurangi 7, negatif 4. Nah, bisa juga ditulis sendiri-sendiri. Positif dibagi negatif, berarti negatif 5 akar 3 per 4, atau ditulis 5 per 4 akar 3. Negatif dibagi negatif, nilainya positif. 5 akar 7 per 4, atau ditulis 5 per 4 akar 7. Sampai di sini paham? Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. 3 per 5 dikurangi akar 2. Agar menjadi bilangan rasional, maka kita kalikan dengan 5 ditambah akar 2 per 5 ditambah akar 2. Nah, pembilang kita kalikan pembilang, berarti 3 kita kalikan dengan 5 ditambah akar 2, sedangkan penyebut kita kalikan dengan penyebut. 5 kali 5, 25, negatif kali positif, negatif, akar 2 kali akar 2, akar 4, yang nilainya adalah 2. Sehingga bisa kita kalikan satu-satu pada pembilangnya. 3 kali 5, 15. 3 kali akar 2, 3 akar 2, 25 dikurangi 2, 23. Nah, sampai di sini, ini merupakan bentuk rasional. Nah, bisa juga ditulis terpisah. 15 per 23 ditambah 3 per 23 akar 2. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan, cara merasionalkan bentuk akar. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, silakan dipahami semua yang sudah kita bahas tadi. Jika kalian belum paham, bisa kamu ulang-ulang dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan yang saya berikan tadi. Baiklah, sekarang untuk pendalaman apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka kerjakan latihan soal berikut. Seperti biasa, kamu kerjakan dengan caranya, kemudian di lembaran, difoto, dikirim ke
Google Classroom. Seperti biasa, jangan lupa secepatnya diselesaikan, jangan menunda tugas, jangan menunggu tugasnya ditagih. Sekian anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu terima dengan baik dan kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.